Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita diberi kesehatan untuk berkumpul guna mendengarkan materi yang sangat berharga untuk kita bersama narasumber Ibu Suryati SPD akan memaparkan penerapan pengalaman budaya positif dalam pembelajaran, dan pastilah hari ini sangat baik untuk kita ikuti dan memberi motivasi semangat untuk kita semua, dan kita ikuti acara ini sampai selesai. Demikian, kepada narasumber Ibu Suryati SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi tentang budaya positif, di mana budaya positif ini sangat penting untuk kita terapkan di sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep inti budaya positif, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari beberapa ini poin yang ada di tentang budaya positif ini adalah sangat penting bagi kita sebagai seorang guru untuk diterapkan di sekolah, terutama kepada peserta didik kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila dari beberapa dimensi yang ada di profil belajar Pancasila. Selanjutnya, ini tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yaitu di mana stimulus respon dan teori kontrol mempunyai hal yang berbeda, yaitu stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan di teori kontrol realitas dan kebutuhannya itu berbeda. Kemudian yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Kemudian yang kalau di teori kontrol yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang selanjutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama
dengan kita. Sedangkan di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol ini semua perilaku memiliki tujuan. Yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan di teori kontrol ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang selanjutnya adalah di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi ada beberapa di sini tentang stimulus respon dan teori kontrol itu mempunyai hal yang berbeda. Yang selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, sedangkan di teori kontrol yang kita gunakan adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya adalah model berpikir menang atau kalah, sedangkan yang di teori kontrol yaitu model berpikir menang-menang. Ini adalah penjelasan dari mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang selanjutnya adalah tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini itu ada 3, yang dimana nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, yaitu tentang profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang selanjutnya adalah program PYP, yaitu tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang ketiga adalah tentang keterampilan hidup atau life skill yang dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Yang selanjutnya yang akan saya jelaskan tentang apa itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu adalah mengenai tentang kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia ini yang akan saya jelaskan tentang bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dari 5 kebutuhan dasar manusia ini itu ada masing-masing contohnya, seperti bertahan hidup adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini adalah sangat dibutuhkan oleh manusia. Kemudian yang
selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima, yaitu di mana salah satu kriterianya adalah rasa terima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian tentang penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian tentang kebebasan, yaitu mencakup mengenai mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan yang kelima, kebutuhan dasar manusia adalah tentang kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini adalah penjelasan dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya itu adalah tentang motivasi perilaku manusia, di mana motivasi ini salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah tentang memotivasi perilaku manusia. Dan yang selanjutnya adalah tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman yaitu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat lara, berupa hukuman fisik atau psikis. Ini adalah penjelasan tentang hukuman. Dan yang selanjutnya adalah konsekuensi, yaitu terencana atau disepakati sesuai aturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang ketiga adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini adalah penjelasan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tentunya dari ketiga ini ada perbedaan yang kita lakukan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang berikutnya itu ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, sebagai teman, dan manajer. Dari kelima ini nilai yang dimiliki setiap guru. Selanjutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yang
kita lakukan di sekolah. Ini yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan sebagai manajer, sebagai teman dan pemantau. Ini dari kelima posisi kontrol ini biasanya ada yang kita lakukan di sekolah kita, terutama kepada siswa, yaitu kasus yang sebagai penghukum, yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti itu adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Biasanya kalau ada siswa yang melanggar, kita terapkan masalah hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian pembuat merasa bersalah, yaitu biasanya juga siswa ada yang melakukan kesalahan, tetapi kita hanya memberikan semacam arahan dengan kata-kata berapa kali ibu atau bapak yang harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Ini adalah contoh kata yang kita ucapkan kepada siswa kita berada di posisi pembuat merasa bersalah. Berarti kalau kita mengucapkan seperti itu ketika ada siswa kita yang melanggar aturan yang sudah kita buat di sekolah, berarti itu kita masuk di posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Kalau ada di antara kita guru yang menghukum siswa kita dengan cara kalau misalkan hari Senin mungkin atributnya tidak lengkap, kita mengadakan suatu suatu kegiatan, siswa berdiri di bawah bendera selama 1 jam karena tidak melengkapi tadi atributnya. Itu adalah salah satu contoh posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebagai manajer. Ini adalah kata-kata yang biasanya kita ucapkan kepada siswa kita ketika melanggar suatu kesalahan, yaitu kita mengucapkan atau berbicara kepada siswa kita, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Tentunya kata-kata ini yang kita ucapkan kepada siswa kita, kita tidak memberi hukuman, kita hanya menanya sesuatu hal, apa sebenarnya yang dia lakukan sehingga kesalahannya itu nanti tidak terulang lagi, bukan dengan cara seperti ini penghukum. Jadi dari yang ketiga ini, posisi kontrol yang paling terbaik atau yang paling yang paling oke untuk dimiliki seorang guru adalah sebagai manajer yang paling terbaik. Jadi untuk kedepannya kita akan bersama-sama mencoba melakukan tentang disiplin positif di sekolah yang dari 5 posisi kontrol ini. Kenapa? Karena tentunya ada di antara 5 ini yang pernah kita lakukan di sekolah. Tetapi dalam hal ini yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak, ternyata yang paling terbaik adalah sebagai seorang manajer ini. Nanti kita bertanya kepada siswa kita interogasi apa kira-kira sampai dia membuat kesalahan itu. Iya, dari kelima ini tadi, membuat bersalah, penghukum, pemantau, teman, manajer. Ini yang belum saya jelaskan tentang posisi kontrol, bagaimana itu kalau menjadi seorang teman kepada siswa kita. Yang tadi manajer, saya rasa sudah jelas. Kemudian yang bagaimana itu pembuat merasa bersalah,
kemudian mana itu dikatakan sebagai penghukum dan mana itu yang dikatakan sebagai pemantau, ya. Yang selanjutnya ini sebagai teman. Ini boleh juga kita miliki, ini boleh. Tetapi yang paling bagus tadi itu adalah sebagai seorang manajer ini, sebagai teman. Jika ada siswa kita yang melakukan kesalahan atau ada kasus yang kita dapatkan di sekolah, baik itu di luar kelas ataupun di dalam kelas, yang kita ucapkan seperti ini: ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Artinya hanya kita sebagai posisi kita sebagai teman kepada siswa kita, ya, sambil mungkin dirangkul, sambil mengucapkan kata ini. Tapi tidak mesti harus begini terus yang kita lakukan setiap ada kasus yang dilakukan oleh siswa. Kita lihat dari kondisi siswa itu, apakah bisa teratasi dengan cepat atau tidak. Kalau tidak, ya tentunya kita harus menghubungi kedua orang tuanya untuk memberikan semacam arahan bagaimana anak tersebut tidak mengulang lagi kesalahannya. Kemudian yang kelima adalah sebagai pemantau. Ini juga boleh kita lakukan sebagai pemantau, yaitu dengan mengucapkan kata-kata seperti ini. Kalau ada siswa kita lagi yang melanggar aturan yang kita buat di sekolah seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke toko dan jangan diulang lagi ya. Jadi misalnya dia tidak melengkapi atributnya pada saat hari Senin yang kita tentukan harus lengkap mengikuti upacara bendera, kita panggil, tentunya kita memberikan arahan seperti ini. Kita suruh membeli atributnya ke toko dan jangan diulangi lagi seperti ini. Dari yang kelima tadi itu yang seperti yang saya sampaikan, bahwa yang paling terbaik adalah sebagai seorang manajer. Ya, manajer penjelasannya seperti ini. Ini kita memberikan semacam arahan bahwa tidak boleh lagi mengulangi kesalahan yang tadinya melanggar aturan-aturan yang sudah kita buat di sekolah. Jadi ada 5 posisi kontrol guru itu. Nih, ada 5 ya. Dan sebaiknya yang tadi yang kita lakukan kalau bisa itu sebagai seorang manajer. Kalau belum bisa sebagai seorang manajer, yang paling tidaklah di posisi ini sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian bisa juga sebagai teman, bisa juga sebagai pemantau. Tapi dari kelima posisi ini tidak mesti juga yang paten yang kita lakukan di sekolah seperti ini. Kita lihat dari kondisinya siswa. Kalau tidak bisa teratasi, ya kita harus menghubungi kedua orang tuanya untuk membahas masalah kasus-kasus yang dialami oleh siswa tersebut. Yang berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah sangat penting, dan ini adalah satu pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan merupakan peraturan kelas? Karena kenapa tidak dibuat seperti ini keyakinan kelas? Karena dari keyakinan kelasnya ini nanti otomatis dari kesepakatan kelas yang kita buat otomatis nanti menjadi sebuah keyakinan. Dia yakini bahwa aturan yang kita buat di kelas bersama-sama itu mereka sudah yakini bahwa yang saya lakukan seperti ini salah, tidak diperbolehkan karena kita sudah membuat kesepakatan bersama dan tidak boleh dilanggar.
Yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana itu membentuk suatu keyakinan kelas. Membentuk suatu keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah yang melibatkan warga kelas pada saat membuat keyakinan kelas ini yang kita lakukan pada saat di awal tahun ajaran baru, agar nantinya siswa kita tidak melanggar apa-apa yang kita buat bersama di kelas, sehingga bisa diterapkan dengan baik di sekolah, terutama tentang kedisiplinan peserta didik. Ini kita buat di kelas masing-masing. Yang selanjutnya tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3, yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Ini ada 3 tentang segitiga restitusi yang akan saya jelaskan bagaimana tentang segitiga ini. Segitiga restitusi ini tadi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini menstabilkan identitas itu adalah proses dalam pembagian pembelajaran, yaitu berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan seperti itu. Kemudian ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini karena berhak merasa begitu. Ini tentang menstabilkan identitas yang kita gunakan itu pada saat siswa kita melakukan kesalahan, tidak menjadi seorang penghukum seperti apa yang dijelaskan tadi. Kita harus menstabilkan supaya siswa tersebut tidak merasa takut ketika melakukan kesalahan. Yang selanjutnya tentang segitiga restitusi ini, salah satunya lagi adalah tentang validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yaitu seperti ini yang kita tanyakan kepada siswa kita pada saat melakukan kesalahan, yaitu tidak harus menjadi seorang penghukum yang ada tadi di sini ya, yaitu yang kita tanyakan adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Berarti ketika ia melakukan kesalahan, tentunya kita hanya menanyakan seperti ini dulu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena tidak melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting begini. Ini adalah kata-kata yang kita ucapkan ketika menstabilkan suatu tindakan yang salah ketika siswa kita melakukan suatu kesalahan. Jadi kita tidak jadi seorang penghukum, tetapi menstabilkan dan memvalidasi setiap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa kita ketika melakukan kesalahan di kelas. Yang
ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Ini adalah tadi yang di segitiga restitusi, yaitu tentang menanyakan keyakinan. Jadi yang kita tanyakan juga kepada siswa kita ketika melakukan kesalahan, yaitu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang kelak menurut kamu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini adalah prinsip dasar kita yang termotivasi secara intrinsik. Ini kalau kita menanyakan suatu keyakinan kepada siswa kita yang melanggar suatu kesalahan, ya, ini yang kita tanyakan seperti ini. Kita mengingatkan kembali kepada siswa kita. Tentunya setiap saat kita tanyakan, kita tidak bosan-bosan sebagai seorang guru ketika siswa kita melakukan kesalahan di kelas, ya. Nah, salah satu contoh kasus yang dialami oleh siswa saya itu di kelas 6B, yaitu tidak mengerjakan tugas PR di sekolah. Dia mengerjakan tugasnya yang tadinya untuk di rumah, ternyata dia baru kerjakan di sekolah. Ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi itu tadi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ketiga ini saya gunakan dalam kasus siswa tersebut. Dia tidak mengerjakan tugasnya di rumah, tetapi dia mengerjakan PR-nya di sekolah. Siswa tersebut diam-diam dan ketakutan. Karena kenapa? Karena dia merasa bahwa dia akan dihukum. Ternyata dia tidak seperti itu yang dia bayangkan bahwa akan dihukum. Saya menggunakan model penerapan segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Jadi tiga ini yang saya gunakan untuk bagaimana siswa tersebut yang melakukan kesalahan ini bisa teratasi dengan baik dan tidak mengulang lagi kesalahannya. Jadi seperti ini yang bisa kita lakukan di sekolah, sekaligus kita terapkan bagaimana ke depannya agar sekolah kita ini dapat berjalan dengan baik dalam proses belajar mengajar, sehingga nantinya kita bisa belajar dengan baik dengan adanya penerapan yang kita lakukan di sekolah. Kita akan mencoba bersama-sama bagaimana menerapkan itu tentang disiplin positif dengan penerapan segitiga restitusi ini. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Bukan hanya kasus seperti ini yang kita dapatkan di sekolah. Mungkin lebih banyak lagi kasus selain dari ini. Mungkin di kelas ada yang mungkin terlambat masuk di dalam kelas untuk mengikuti pelajaran yang tadinya ditentukan 7.30 sudah harus mulai belajar, sedangkan siswa tersebut datang terlambat mungkin jam 8. Dan masih banyak kasus-kasus yang lain, seperti misalkan
mengganggu temannya pada saat pembelajaran di kelas dimulai. Itu bisa kita gunakan dengan penerapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Bisa kita gunakan juga ini, bisa kita gunakan validasi tindakan yang salah, dan ini juga bisa kita gunakan, yaitu menanyakan keyakinan. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita nantinya bersama-sama menerapkan di sekolah kita ini tentang disiplin positif. Dari materi yang saya sampaikan, mungkin ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan, dan saya akan mencoba untuk menjawab semampu saya dan sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki. Dan teman-teman, adakah yang ingin dipertanyakan tentang materi-materi yang saya sampaikan tadi, mulai dari keyakinan, validasi tindakan yang salah, kemudian dari hasil 3 ini tadi, inilah yang dinamakan segitiga restitusi. Kemudian bagaimana itu pembentukan keyakinan kelas, sehingga nantinya bisa terbentuk suatu keyakinan di kelas. Kemudian tentang penerapan 5 posisi kontrol, kalau ada yang mau ditanyakan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana itu tentang hukuman, yang mana itu konsekuensi, dan yang mana restitusi. Kepada teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Selesaikan sebelum waktu yang kita juga, kami sudah dijawab juga bisa, tapi sebaiknya dikerjakan dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan waktu sesuai dengan waktu yang telah disediakan. Nah, ini ada pertanyaan kalimat dari Pak Erwin Setiawan. Yang ada yang tahun lalu lulusan guru mereka. Ya, saya persilakan kepada Ibu Hasra untuk menyampaikan suatu pertanyaannya tentang materi yang saya sampaikan. Ini ada juga dari buah kawan menceritakan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, pertanyaannya adalah apakah suatu tindakan kesalahan menggunakan segitiga restitusi? Terima kasih. Mungkin langsung dijawab dulu sambil bertanya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Hasra tentang tindak segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi. Yang ini ya, tentang segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ini kita gunakan di sekolah, ini sangat penting. Dari ketiga-tiganya ini boleh kita gunakan ketika siswa kita melakukan kesalahan. Kesalahan yang dilakukan dari setiap siswa itu tentunya berbeda-beda. Ada yang misalkan melakukan yang
seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin atributnya tidak lengkap, kita boleh menggunakan segitiga restitusi ini dengan seperti ini, menanyakan seperti ini untuk menstabilkan identitas. Jadi tidak mesti tadi harus menjadi seorang penghukum. Kita menstabilkan dulu dengan cara apa yang kita lakukan dengan cara yang ini, ya, bertanya kepada siswa, kita stabilkan dulu supaya siswa tersebut tidak merasa takut karena mungkin dia mengira bahwa kita akan menghukum. Ini kita validasi tindakan yang salah. Sepertinya kita bertanya kepada siswa kita, dia terlambat, dia sudah tepat waktu ke sekolah, tetapi dia tidak melengkapi atributnya, seperti mungkin dia tidak memakai topi dan dasi. Kita perlu bertanya seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tentu siswa tersebut itu menjawab pertanyaan kita. Ini berarti kita sudah melakukan validasi tindakan yang salah. Kita sudah validasi. Ini kita sudah validasi. Kita boleh juga bertanya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Tentunya dia menjawab iya atau tidak. Tentu dia akan jujur menjawabnya. Kemudian kamu patut bangga karena tidak melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ada juga referensi bahasa-bahasa yang kita gunakan seperti ini. Misalnya, kenapa kenapa tidak memakai atribut yang lengkap? Nah, tentu dia punya alasan. Nah, kita bertanya dulu seperti itu. Berarti kita sudah melakukan validasi tindakan yang salah. Kita sudah validasi siswa tersebut tadi yang melakukan kesalahan. Kemudian validasi, kemudian menstabilkan identitas. Ini sudah masuk yang di sini, menstabilkan. Berbuat salah itu wajar. Jadi kita boleh berkata-kata kepada siswa kita bertanya, berbuat salah itu wajar, nah. Nah, tentunya dia pasti mengambil tanggung. Maksudnya dia meyakini sesuatu hal, mungkin karena dia yakini bahwa kesalahan yang saya lakukan memang ini salah, dan otomatis dia punya pikiran, saya tidak akan mengulangi lagi untuk yang kedua kalinya. Ini. Kemudian yang menanyakan keyakinan, ini boleh juga kita gunakan menanyakan keyakinan. Yang ini. Dari keyakinan ini, tadinya kan sudah kita buat kesepakatan kelas. Jadi tadi misalnya melanggar melanggar aturan yang sudah kita buat tentang kesepakatan kelas. Tentunya kita bertanya tentang keyakinan kelas, yaitu apa keyakinan kelas kita. Tentunya siswa tersebut teringat kembali kesepakatan yang kita buat bersama di kelas, yaitu misalkan ada memakai pakaian seragam yang lengkap. Tentu siswa tersebut sudah yakin bahwa kita sudah buat kesepakatan bersama, dalam artian bahwa kita tidak boleh langgar. Tidak boleh langgar karena ini sudah kita buat bersama di kelas. Itu berarti sudah masuk di kategori menanyakan keyakinan dari segitiga restitusi. Ini yang memang harus kita gunakan di sekolah. Ini yang harus kita gunakan di sekolah ini. Kita akan mencoba bersama-sama untuk bagaimana menerapkan di sekolah kita sehingga nantinya dalam proses belajar mengajar di kelas terpenuhi dan berjalan dengan baik karena adanya segitiga restitusi ini. Karena awalnya kenapa proses belajar mengajar di kelas kita tidak berjalan dengan maksimal, karena adanya suatu kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh siswa kita. Itu
adanya suatu kesalahan. Karena kenapa? Karena kita tidak bisa belajar dengan baik. Mungkin di dalam kelas ada yang mengganggu dengan temannya, ada yang mungkin yang keluar masuk saat belajar. Inilah gunanya kita menggunakan segitiga restitusi pada saat siswa kita melakukan pelanggaran, baik di luar kelas dan di dalam kelas. Hanya itu yang mungkin bisa saya jelaskan kepada Bapak Ibu guru hebat untuk materi yang ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Hasra, apakah penjelasan saya ini bisa dimengerti dengan baik? Ya, baik. Tadi kita jelaskan itu segitiga restitusi itu ada 3. Jadi kalau misalnya ada yang berbuat kesalahan, bolehkah hanya satu saja itu dari segitiga restitusi, atau mereka ini itu segitiga restitusi saling berhubungan? Maksudnya harus ketiganya diterapkan, atau bolehkah salah satunya saja? Oke, dari ketiga ini bolehkah kita gunakan atau boleh di antara salah satunya? Itu tergantung dari kondisi atau situasi siswa yang melakukan kesalahan itu. Kalau siswa itu ada biasanya yang kita luruskan untuk kesalahan itu, tentu dari validasi tindakan yang salah ini sudah bisa dia mengerti. Ada juga siswa kalau tidak kita luruskan dari sini lagi, dari menstabilkan, dari menanyakan keyakinan, itu dia tidak bisa memahami sepenuhnya. Dia masih masih terbayang-bayang, dia maksudnya kayak mengambang dia tindakan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Jadi kalau boleh kita gunakan ketiga-tiganya, tapi kalau tidak bisa, cukup di antara salah satu. Kita artinya belajar dari tahap awal dulu untuk bisa melakukan segitiga restitusi ini dari perlahan-lahan dulu, dari awal. Nanti kalau kita sudah artinya mahir bagaimana untuk situasi siswa kita itu, kan ada juga biasanya siswa yang memang fatal melakukan suatu kesalahan. Ada juga yang hanya ya sekedar mungkin karena lupa atau hilaf, tergantung dari kondisi siswa. Saya kembalikan kepada Ibu Hasra, bagaimana? Oke, terima kasih atas pemahaman tentang segitiga restitusi ini kepada Ibu Hasra. Yang selanjutnya mungkin lagi ada yang berikutnya dari teman untuk bertanya tentang materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, dari pemaparan tadi, apakah hukuman tidak diperlukan sama sekali di lingkungan belajar atau di sekolah? Ya, mungkin itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba untuk menjawab dari pertanyaan Ibu Siti tentang apakah yang boleh digunakan tentang Apakah hukuman tidak diperlukan sama sekali di lingkungan belajar atau sekolah? Apakah hukuman sama sekali tidak boleh digunakan di sekolah? Ini ya pada poin pertama. Seperti yang tadi saya jelaskan, masalah posisi kontrol ini otomatis kita miliki dari kelima ini. Kita miliki. Tetapi yang penghukum ini sebenarnya kita tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Karena penghukum ini sangat fatal kepada siswa kita. Fatal untuk siswa kita. Karena kenapa? Karena ketika kita gunakan penghukum ini, itu siswa yang ditakutkan ke depannya itu ada
seorang pendendam. Menjadi seorang pendendam karena dia mengingat akan tindakan-tindakan yang dilakukan seperti ini, ada penghukum, dia pasti akan ingat karena siswa itu adalah bagaikan bagaikan kertas kosong yang kita harus memang isi dengan ini, harus kita tebalkan. Dalam artian kita harus tebalkan karena manusia itu dari lahirnya adalah sebuah kertas kosong yang harus kita tebalkan sehingga nantinya bisa menjadi anak yang berkembang. Jadi seorang penghukum kalau bisa itu tidak boleh kita miliki karena ini yang kita takutkan itu menjadi seorang pendendam karena di masa yang bukan ini dari kelima posisi kontrol ini yang kita lakukan, yang kita akan terapkan tentang disiplin positif, bukan masa yang berlaku sekarang. Ini akan masa berlaku 5 tahun yang akan datang. Tentunya ketika kita lakukan di sekolah, siswa tersebut akan mengingat nantinya, guru saya pernah yang ini pernah melakukan seperti ini kepada saya. Tetapi kalau kita melakukan dari 4 tadi ini yang 4 ini adalah yang terbaik. Tetapi yang paling terbaik, yang paling tingkat tinggi adalah sebagai seorang leader. Dan ini kita juga tidak bisa juga artinya bagaimana yang mengatakan bahwa benarkah seperti itu ketika kita tidak pernah mempraktekkan di lapangan. Tapi yang saya sudah buat sendiri pribadi tentang yang ini tadi, manajer membuat merasa besar, saya sudah lakukan seperti yang contoh yang tadi ini. Saya hanya mengingatkan. Jadi kita pribadi sebagai seorang guru bagaimana melakukan posisi kontrol yang ada pada diri kita tadi ini. Tinggal tergantung dari diri pribadi guru. Tapi yang tidak diperbolehkan sama sekali adalah seorang penghukum karena yang ditakutkan seperti itu tadi, menjadi seorang siswa yang pendendam. Kita akan mencoba, saya pernah mencoba yang dari beberapa tadi itu. Dengan cara itu saya perhatikan siswa tersebut dia selalu mengingat-ingat, tidak boleh kita ini seperti yang disampaikan Bu Guru kemarin. Saya tidak boleh lagi melakukan kesalahan ini. Atau mungkin siswa tersebut mungkin punya rasa di dalam hati, ini guru saya ini mungkin ada dia punya rasa, guru saya ini mungkin baik sekali karena artinya tidak menghukum saya. Dia hanya memberikan semacam peringatan. Saya sudah mengantisipasi. Ketika siswa tersebut sudah 2 kali, 3 kali ulang seperti itu, saya akan panggil orang tuanya dengan tindakan-tindakan itu yang perlu kita lakukan. Tetapi yang disarankan janganlah jadi seorang penghukum karena yang ditakuti. Tetapi pada dasarnya 5 posisi kontrol guru ini memang sudah dimiliki ini. Tetapi kita berusaha untuk menjadi seorang paling tidak seorang manajer karena ini adalah yang terbaik. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Ibu Siti bagaimana dengan penjelasan saya ini, apakah bisa dipahami atau masih kurang jelas? Sudah jelas sekali. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Dan saya lanjutkan dengan Ibu Guru Hebat, Ibu Hasrah untuk menyampaikan pertanyaannya yang kedua kali. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya yang seperti kita jelaskan barusan dari pertanyaan Ibu Siti, kalau menghukum itu tidak diperbolehkan, berarti harus kembali lagi ke segitiga restitusi, ditanyakan, divalidasi, kemudian distabilkan. Pertanyaan saya, bagaimana kalau siswa tersebut tidak jerah dengan hal tersebut? Budaya positif apa yang lain yang bisa dilakukan? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab untuk ketiga kalinya pertanyaan dari Bapak Ibu Hebat tentang segitiga restitusi tadi itu. Tadi kalau misalkan kita
tidak diperbolehkan menjadi seorang penghukum, setidaknya ada tindakan-tindakan yang kita lakukan kalau misalkan sudah berulang-ulang dilakukan. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita yang pertama adalah menghubungi dulu dari pihak sekolah, salah satunya adalah kepala sekolah. Kita konfirmasi dengan kepala sekolah dengan tindakan yang atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian dari konfirmasi kita ke kepala sekolah, tentunya kepala sekolah mengambil suatu tindakan bagaimana caranya menghubungi orang tua siswa tersebut agar nantinya bisa hadir di sekolah untuk membicarakan atau membahas permasalahan-permasalahan yang dilakukan. Karena kenapa? Karena kita kalau melakukan seperti ini terus tidak ada habisnya, akhirnya nanti akan berdampak negatif. Seperti itu tadi yang saya bilang bahwa nantinya akan berpengaruh kepada siswa, dia akan menjadi seorang pendendam. Untuk selanjutnya mungkin saya tidak bisa menjelaskan sedetail mungkin karena hanya itu tindakan yang bisa dilakukan, yaitu menghubungi pihak sekolah, terutama kepada kepala sekolah untuk menghubungi kedua orang tuanya. Kemudian kita bicarakan bersama bagaimana siswa tersebut agar tidak mengulangi lagi kesalahannya, dan mungkin kita tidak bisa mengambil suatu jawaban yang positif apakah benar atau salah kalau kita tidak pernah mendapatkan atau melakukan seperti itu. Hanya itu yang bisa saya jelaskan, tergantung dari pihak sekolah. Tapi rata-rata yang biasa saya temukan, kalau sudah terlibat orang tuanya, otomatis akan bisa berubah siswa tersebut karena pasti dikontrol dari orang tuanya di rumah. Karena mungkin selama ini kita tidak pernah melibatkan orang tua, jadi hanya sebatas waktu saja yang berapa jam di sekolah kita berhadapan dengan siswa, tetapi tidak berlanjut karena mungkin tidak terlibat orang tuanya. Padahal orang tua itu sangat penting untuk mendidik anaknya, bukan hanya guru yang diharapkan untuk siswa di sekolah. Terima kasih. Bagaimana dengan Ibu Hasra? Saya kembalikan, apakah bisa dipahami? Oke. Terima kasih atas penjelasan Ibu Hasra dari materi yang saya sampaikan dari Bapak Ibu guru hebat. Bisa dimengerti. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan materi ini bisa kita lakukan dan bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah kita, sehingga nantinya dalam suatu proses belajar mengajar di kelas bisa tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator untuk menutup. Ya, terima kasih kepada pemateri, dalam hal ini Ibu Suryati SPD, dan kepada rekan guru hebat yang sudah mengikuti pemaparan yang sama-sama kita telah lihat dan sama-sama kita apresiasi. Karena hal semacam ini tentunya akan terus kita jalani ke depan. Kita sudah mengefisienkan waktu, dan mudah-mudahan di kegiatan berikutnya kita masih diberi kesehatan dan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Saya akhiri kegiatan kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Juwita Ferawati Simbolon, guru SDN 280 SP1 Mahalona. Budaya positif mulai keyakinan kelas yang telah disampaikan oleh Ibu Suryati memotivasi saya untuk menerapkan dan menggunakannya di kelas dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.